nggak siaran. Oke, kita ketemu lagi di channel ini karena saya dan Bayu sedang Nggak siaran. Oke, Bayu Sutiono, Timothy Marbun. saya. Nah, terima kasih Anda nonton kami siaran. Berarti itu di Kompas TV. Yang Iya, ini iya, iya. bukan di Nggak Kompas siaran. TV. Nggak Iya, siaran. siaran juga sih sebenarnya. Iya, tapi Tepat enggak. Jadi terima kasih buat yang sebelumnya sudah menyaksikan episode keberapa kemarin ya? Kesekian, di mana kita membicarakan kita bicara soal kejanggalannya, kan? Gitu. Jangan kita iya ya, Ya episode kan? keberapa tuh ya. Lupa saya. Terus abis itu kita sempat bahas menjelang vonis Iya. dari Verdi Sambo dan terdakwa lainnya. Nah, kita sampai di titik di mana vonisnya sudah ada. Oke. Ya. Nah, sekarang kita nggak mau sendirian ngebahasnya. Kan kalau kemarin kita ngebahasnya dari ingatan kita berkaitan kita ngobrol Iya, sama iya. para narasumber yang hadir di siaran. Nggak siaran. Ya, Kita masih susah ya iya, kita menentukan bingung nama kan. ini. Makanya sih. Ya udahlah. Nah, sekarang kita punya tamu yang Iya. memang pakar hukum pidana. Yes. Jadi kita mau tanya pendapatnya berkaitan dengan vonis-vonis yang sudah jatuh terhadap beberapa terdakwa. Kita sambut. Kita Waduh. sambutnya. Gimana? Ada Mas Heri. Halo, Mas Heri Firmansyah. Halo, Apa kabar? Mas Timo, Mas Bayu, sehat-sehat semua ya, sukses. Sehat-sehat, sukses juga. Mantap. Ya, nama kita nyebutnya biasanya Mas Heri Firmansyah ini. Jangan Ferry Hermansyah, beda lagi. Beda lagi. Ini Sumatera Barat. Ya, ini di Jakarta di Tarumanegara dan langganan kita juga kalau kita lagi siaran di Kompas TV. Kaget nggak, Mas Her? Dengan vonis-vonisnya ya? Vonis-vonisnya terutama untuk Sambo. Ya, kalau kaget sih rasa-rasanya karena kita tahu bahkan ada peluang untuk bisa maksimal karena memang ancaman pidananya kan Mas Bayu, Mas Timo itu kan maksimalnya pidana mati kan. Jadi masih ada kemungkinan hal itu. Ya, dan itu memang tidak menyalahi aturan hukum juga, nggak ada yang dilanggar terkait hal itu. Ya. Tinggal bagaimana keberanian hakim. Bahkan kemarin sudah sempat ada yang membahas juga, kalau kita bicara latar belakang sejarah putusan pemidanaan pidana mati khususnya di PN Jaksel, hampir mungkin susah sekali didapat ya informasi hal itu ya. Jadi ketika hal ini dilakukan dalam perkara yang atensi publiknya luar biasa, Mas Timo, Mas Bayu, ini ya kita patut memberikan apresiasi ya setinggi-tingginya atas hal yang sudah dilakukan. Yang penting itu adalah semua berdasarkan fakta material, pertimbangan hukum hakim yang cukup mempertimbangkan dari pembelaan kedua belah pihak ya, baik dari jaksa penuntut umum, kemudian juga pembuktian dari kuasa hukum. Dan saya rasa itu sudah dilalui dengan mulus oleh majelis hakim. Bahkan sampai ada bonus nih, Mas Bayu, Mas Timo kemarin. Yeah. Mereka sempat mendatangi lokus delikti kan, ada pemeriksaan setempat untuk memastikan benar tidaknya keterangan yang disampaikan oleh masing-masing saksi yang sudah didengarkan keterangannya di muka persidangan. Karena ada yang mengatakan tidak melihat penembakan, bahkan mungkin tidak mendengar sampai ada bahasa sarkas dari hakim ketua kan. Ya karena Anda mohon maaf jadi buta dan tuli kan, itu yang kemudian menjadi penting untuk kita underline juga, Mas Timo dan Mas Bayu dalam perkara itu. Mas Heri, kita sempat bicara itu bahwa banyak detil-detil kan yang hilang, dan kalau detil hilang karena buktinya nggak ada sih itu penting ya. Tapi banyak detil yang hilang karena mengaku nggak inget, saya nggak dengar, saya lupa, saya saat itu lagi stres. Kayak Kuat kan bilangnya, saya waktu itu nggak bisa mikir apa-apa Pak. Oke, sekarang udah tenang belum? Mana bisa tenang, saya sampai sekarang nggak bisa mikir. Jadi kayak rasa-rasanya tuh kan nyebelin ya, ngeselin ya, kita juga nontonnya. Masa sih kok kayak dibecandain gitu loh. Nah, ini masih banyak yang hilang. Nah, kalau Mas Heri lihat setelah melihat vonis dari hakim, ya apa artinya area-area kosong yang dasarnya adalah tidak ingat, tidak merasakan, saya lagi nggak bisa mikir, saya stres segala macam. Apa artinya buat hakim? Apakah lantas hakim langsung berarti bohong dah? Kalau udah begitu udah bohong tuh, makanya agak berat tuh. Iya.
Yang pasti keterbukaan itu menjadi kunci, Mas Bayu dan Mas Timo, dalam memberikan keterangan di muka sidang kan. Karena yang dalam perkara pidana ini kan sekali lagi bicara tentang kebenaran material ya, kebenaran Ya, ya. yang sesungguhnya, sejatinya. Dan memang alasan paling mudah yang dikemukakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atau pertanyaan lanjutan lah di sesi pembuktian persidangan pastilah jawaban yang simpel tadi, Mas Timo yang sebutkan tadi, tidak Iya, Iya, tahu, iya. Nggak melihat, ingat. iya, nggak ingat begitu. Dan ini yang perlu dikejar oleh hakim terkait dengan objektivitas persidangan. Kalau secara subjektif nggak bisa disalahkan, ya. iya Bahkan betul. penggunaan kata pun menurut saya menjadi menarik untuk dikaji majelis hakim. Nah, kata seharusnya, ya misalnya jaraknya sekitar 5 meter. Mas Bayu, Mas Timo berdiri dengan saya secara bersamaan ya di tempat yang sama, ada suara tembakan, kemudian Wah, kita melihat juga sebenarnya di sisi lain dari posisi kita berdiri yang tidak jauh tadi, ada orang juga yang di dalam kamar misalnya, begitu ya, kan? Nah, dan pada saat bersamaan, apakah letusan pistol atau tembakan tadi hanya didengar oleh saya, Mas Timo, Mas Bayu, sedangkan si X yang di dalam kamar itu Oh, atau mendengar atau mungkin tidak, begitu kan? Nah, tapi logika pemilihan juga dimainkan oleh majelis hakim iya untuk iya meyakinkan betul, dirinya ya. Oh, oke. betul. sangat Mau sangat dimain, betul, hmm. betul sekali. Jadi Jadi mau ngomong ketika apa kek, kalau nggak masuk logika, ya hakim bisa dengan logikanya menggunakan logikanya sendiri untuk merumuskan pernyataan tersebut gitu ya Mas Ari ya? ya, dan bahkan boleh ditambahkan variabelnya, Mas Bayu, Mas Timo, bukan hanya logika, tapi kalau saya tidak salah, Prof. Sudipno Martokusumo, itu guru besar hukum Iya. di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, itu mengatakan logika akal sehat. Nah, akal sehat Oh, ini yang tidak boleh terganggu begitu ya. Karena kalau tadi dalam situasi yang tidak sehat ya, menurut dia itu kan harus dites lagi kan, sehingga kebenaran materialnya belum tentu yang disampaikan sesuai dengan yang dia Iya, kemukakan begitu. Jadi hmm. ada hal teknik dalam menginvestigasi, teknik dalam hal menggali lebih jauh informasi atau keterangan, dan itu tentulah orang yang punya pengalaman jam terbang tinggi yang bisa melakukan hal itu. Dan secara psikologis, kalau dia sudah sering menangani perkara, dia sudah tidak akan berharap banyak kepada terdakwa, Mas iya sih. Timo dan Mas Bayu dalam keterangan, Benar. karena dia sudah tahu ada hak ingkar di sana kan. Di Iya. Miranda Rules, Miranda Warnings itu memang diperbolehkan bahwa dia misalnya non self incrimination, dia nggak boleh dipersalahkan atas apa yang dilakukan, maka bolehlah dia berbohong tadi untuk Hmm. keringan, untuk pembelaan. Jadi kalau hanya menyandarkan pada keterangan terdakwa, tentunya ini jadi sangat Ya ya betul. Iya. rapuh sekali ya bangunan Oke. struktur dari pembuktian itu sendiri begitu. Iya. Oke. Mas Ar, kemarin waktu di sidang vonis untuk Ferdy Sambo sama PC, banyak orang yang bahasa saya nih khawatir dengan, aduh, hakimnya diintervensi apa enggak Ya, nih gitu. gerakan bawah Ini tanah. gerakan bawah tanah. Ini institusi kepolisian kan memang bermitra dengan baik kejaksaan maupun kehakiman dengan situasi-situasi ini, dan kemudian eh, sempat dikatakan oleh siapa ya timnya ngobrol sama kita juga, kalau kita siaran, Indonesian Police Watch Oh. mengatakan Ferdy Sambo ini masih punya kaki tangan di kepolisian sampai di mana-mana sedemikian rupa. Wajar karena dia Kadif Propam kan pada Iya. waktu itu, sampai Pak Mahfud MD bilang ada gerakan bawah tanah sedemikian rupa. Jadi kita tuh dak-dikduk juga nunggunya nih gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut Mas Heri ini independensi majelis hakim sangat terlihat ya. Akhirnya ditunjukkan peradilan kita, para hakim ini 3 hakim terutama mampu menjaga itu ya. Dan bukan hal yang Ya. mudah, kata mantan-mantan hakim yang jadi Iya. narasumber waktu itu. Mas Her. Nah, itu menarik Mas Bayu, bahwa kita akhirnya mengamini semua tidak mudah menjadi hakim, apalagi kalau ditempatkan dalam perkara-perkara besar ya. Ya. Mereka yang punya jejaring kekuasaan yang luar biasa. Nah, itu kan tentu sangat memungkinkan menimbulkan atau menciptakan intervensi, ruang intervensi di dalamnya kan. Bahkan bisa memberikan pressure yang luar biasa, karena exposure kasus ini juga luar biasa. Kasus ini juga melibatkan orang yang tidak main-main, tadi sudah disebutkan, mantan jenderal bintang 2, mantan Kadif Propam, yang notabene juga mungkin tidak berdiri sendiri kan, kita nggak bisa Iya. membuktikan, tapi rasa-rasanya wajarlah kalau punya ya katakanlah bagian dari
grup mereka yang sudah berjalan lama bekerja sama. Kan ini pasti ada simpati, ada empati yang mungkin muncul, yang secara nggak langsung mungkin ya berusaha untuk melakukan tindakan tadi yang menurut Mas Bayu ada gerakan bawah tanah, dan itu juga sempat dilontarkan di ruang publik oleh pejabat publik juga kan. Prof. Mahfud MD kalau saya tidak salah menyampaikan itu. Secara Itu kapabilitas sebagai bagian dari mengawal ya kayaknya ya, Pak Mahfud MD itu. ini lu sebenarnya yang bisa jadi pakar hukum pidana ini Mas Bayu sama Mas Timo nih. Pertanyaannya menurut saya benar, itu sebenarnya cara untuk bagaimana ya menarik atensi publik untuk mengawalnya dengan kalimat-kalimat yang menurut saya ya memang tidak bisa dibuktikan langsung, tapi perlu untuk waspada. Nah, hal ini yang mungkin jadi peningkatan kewaspadaan, karena beliau juga pernah menjabat sebagai hakim konstitusi ya, hakim tertinggi juga di Republik ini. Jadi beliau sudah sangat mafhum sekali dengan apa yang kemudian terjadi di ranah praktik. Ada loopholes, ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan, yang sekali lagi bisa menciderai rasa keadilan masyarakat. Mungkin yang dijaga betul message-nya oleh Pak Prof. Mahfud adalah jangan sampai bahwa ketika menggunakan instrumen hukum pidana sebagai hukum publik yang harusnya melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana hakim itu tidak hanya wajib menggali nilai hukumnya saja, tapi juga nilai keadilan masyarakat. Nah, ketika perkara ini sudah luar biasa exposure-nya, atensi publiknya, ini yang kemudian diingatkan oleh Prof. Mahfud, begitu kan? Hati-hati loh, kemungkinan ini ada, begitu. Oke, kalau gue sih bilangnya ditujukannya bukan untuk masyarakat saja. Jadi ditujukannya untuk si pemain underground-nya sendiri, bahwa gerakan lu kedeteksi. Gue tahu. Iya kan? Gue tahu, nggak usah macam-macam gitu kan. Biar tanpa masyarakat mendesak, udah mundur sendiri orang ya. Wah, ternyata udah ketahuan nih gerakan gue. Nah, Mas Heri, saya mau tahu soal ini. Tadi kan sempat juga ada pembicaraan mengenai hakim ini harus progresif gitu kan ya. Iya. Tapi dalam konteks saya lihat bagaimana kalau hakim memiliki keberanian untuk mengurangi vonis dari justice tuntutannya, itu masuk progresif. Tapi menambahkan seperti yang terjadi seperti pada Sambo, PC, Kuat dan Ricky Rizal tuh, apakah itu juga artinya progresif, dan apakah ini bisa memberi gambaran pada seberapa berani hakim itu melangkah keluar dari norma-norma tekstual hukum? Karena Richard Eliezer udah berperan sebagai justice kolaborator. Itu nih yang ditunggu kan sebetulnya untuk vonisnya Eliezer. Betul. Ya, perdebatannya begini mungkin Mas Timo, Mas Bayu, apakah hukum itu berada di jurang hampa atau tidak, gitu ya? Karena kalau kita kembali judul lagunya Ari Lasso, hampa. Jadi nyanyi bareng gitu. Soalnya bisa ganti-gantian suara satu, suara dua gitu. Suara tiga nih kita. Gimana Mas Heri? Tadi kembali kepada konteks tadi, kalaupun persoalan tadi kembali ke ruang hampa atau tidak, begitu kan? Hukum itu kan hukumnya untuk masyarakat. Ya, bahkan memang tadi benar Mas Timo, ada semacam istilah dalam bahasa Belanda, het recht after the feiten aan, gitu kan? Bahwa hukum itu selalu tertinggal dari peristiwa konkret. Nah, jadi kadang peristiwanya jalan dulu, baru hukumnya tertatih-tatih di belakang. Nah, persoalan dalam kasus ini ketika ingin menciptakan keadilan, menemukan keadilannya, memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, ini yang kemudian menjadi celah hukum untuk pembelaan atau kemudian kickback lah kepada putusan hakim tersebut kan. Kalau satu merasa nilai keadilannya tidak cukup dari putusannya, dia akan mengatakan ini nggak adil. Tapi kalau satu sesuai dengan apa yang diharapkan, ekspektasinya terhadap putusan itu, dengan mudah dikatakan ini sudah memenuhi rasa keadilan. Jadi memang parameternya menurut saya yang penting adalah objektivitas dan profesionalitas. Bahwa hakim memutus berdasarkan fakta material, berarti itu sudah dibunyikan di persidangan, gitu kan? Kemudian juga ada pertimbangan hukum yang sesuai, ada analisis yuridis, sosiologis, filosofis di dalamnya, dan dalam putusan itu memuat 3 hal. Dalam tujuan hukum ada kepastian hukum, kemanfaatan, dan yang terutama adalah dominannya harus keadilan.
Nah, selama itu menurut saya kita nggak bisa kemudian menyalahkan putusan ya. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh, Mas Bayu dan Mas Timo, ada yang namanya sistem peradilan pidana. Itu kayak lingkaran dia. Jadi setiap aparat penegak hukum, setiap titik dari proses hukum itu harus bekerja secara simultan dan paralel baik begitu ya, konstan. Jangan sampai kita berharap putusan yang baik tercermin nilai keadilannya kalau seandainya mohon maaf penyidikannya kerap, nggak benar, penuntutannya asal-asalan gitu kan. Iya. Bagaimana kita mengharapkan putusan yang adil? Jadi kita nggak bisa sebenarnya hanya melihat dari titik putusannya nanti, oh tidak punya rasa keadilan. Coba deh kita koreksi kembali. Apakah memang semua lini tadi itu sudah maksimal atau tidak? Sudah sesuai dengan koridornya atau tidak? Nah ini yang kadang kita malas, kadang kita mohon maaf menyalahkan, ini berarti hakimnya nggak benar begitu kan. Padahal belum tentu itu yang senyatanya terjadi. Maka ya masing-masing punya peran. Bahkan dalam banyak literatur hukum dikatakan apa peran dari satu aparat penegak hukum sesungguhnya ketika dia melakukan kerja pokok fungsinya tadi itu berakibat juga atau berimpact berdampak kepada aparat penegak hukum yang lain. Nah itu kira-kira. Terbayang sih, ya. Kita udah berapa menit nih ngobrol sama Mas Heri? Mas Heri udah mau Baru dipanggil 4 istana. Aman. Masih aman. Kalau 2 hari 2 malam juga nggak masalah kalau Mas Bayu yang udah Mas. Oke, ya sih. Ya mudah-mudahan lah semuanya berjalan. Karena kan ini Mas Heri juga termasuk yang setuju nggak bahwa semua beberapa pengamat hukum selain Mas Heri yang juga suka ngobrol di Kompas TV, terutama di Sapa Indonesia Pagi sama saya sama Timi, itu berpendapat bahwa aduh ini penting sekali untuk selain ini mendapat perhatian sedemikian rupa, vonis terhadap Eliezer ini penting sekali karena dia berperan sebagai justice kolaborator supaya orang nanti mau punya harapan untuk berperan menjadi penguak fakta dalam berbagai kasus lain-lainnya. Berani karena tahu ternyata hukum bisa berpihak pada sang justice collaborator. Dia kalau tahu, saya udah berbuat salah, saya mengakui dan kemudian mengungkapkan fakta sebenarnya. Nah, di titik itu bagaimana persidangan ini nanti benar-benar bisa jadi harapan lepas dari keputusan apapun dari majelis hakim yang bisa disampaikan. Ya, begini Mas, bahwa agar ini tidak menimbulkan banyak pro kontra, tetap ada pro kontra, tapi ini mungkin meminimalisir pro kontra. Kita mengatakan begini, kita tidak sedang menyelamatkan seorang Eliezer, tapi yang ingin kita coba selamatkan adalah semangat dari siapapun yang mencoba menyampaikan kebenaran dengan segala macam konsekuensi logis dan yuridis yang mungkin akan dia dapati atau temukan di kemudian hari. Kita nggak bicara pada saat kasus ini, Mas Bayu dan Mas Timo. Terlalu simpel gitu bicara itu. Tapi coba, siapa yang berani ambil peran itu? Mas Bayu, Mas Timo termasuk saya. Saya pribadi belum tentu berani gitu untuk menyatakan hal itu. Yang kedua, kasus ini nggak akan sampai pada titik puncaknya kita menunggu vonis. Kalaulah peran ini tidak kemudian bermain kan. Maka wajar tidak kita kembalikan saja pada persepsi masing-masing. Ini diberikan reward sesuai dengan Undang-Undang LPSK 31 tahun 2014 tepatnya pasal 10A. Nah itu kan ada reward yang bisa diberikan. Salah satunya adalah dia harusnya dituntut atau mendapatkan putusan yang lebih rendah dari terdakwa lain. Nah persoalannya kita menunggu ya. Tepatnya hari ini kan kita saat lagi mendengar putusan untuk Eliezer. Jadi kalau kita lihat dari fakta materialnya banyak keterangan Eliezer yang digunakan dalam membentuk atau membuat surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nah, tapi kan rekomendasi LPSK sudah secara tidak langsung sudah diamini oleh jaksa penuntut umum. Walaupun tuntutannya kemarin masih dianggap sebagian orang di luar sana itu masih berat, 12 tahun, pengennya mungkin di bawah itu bahkan kalau bisa bebas lepas. Tapi memang fakta material kemarin juga Richard Eliezer sudah mengakui dia melakukan penembakan, sebelumnya dia sudah meminta maaf. Dengan demikian itu kemungkinan besar sulit untuk menghapuskan perbuatannya dia yang sudah terjadi. Maka dia secara kesalahan terbukti sejauh ini ya, kemudian nanti tinggal pertanggungjawaban pidananya. Harapan kita sekali lagi dia seharusnya mendapatkan yang lebih rendah dari yang lain. Sehingga saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Bayu tadi, bahwa
orang akhirnya berani untuk menyatakan suatu kebenaran yang mungkin sekarang agak mahal harganya ya Iya, di Ya, negara ini oke. gitu. Dan jadi itu yang perlu untuk disampaikan. Iya, Message-nya saya, itu kira-kira Mas. iya. Saya tuh ini sama Timothy ngiri sama Richard Eliezer. Mereka sekarang punya iya, Eliezer Angel kita nggak Team. punya Angel, Kita bertahun-tahun siaran nggak ada nggak Bayu ada dan Jimmy Angel, Angels, nggak nggak ada. ada. Bikin Demons adanya, kalau kita Bayu siaran Demons, anak motor gitu. itu tuh. Artinya kejujuran itu dari Richard Eliezer, keberaniannya dia Iya, untuk iya. menyampaikan fakta, ternyata Betul. dapat penghargaan sudah dari masyarakat. Karena ada yang mendambakan itu kan, Ternyata kita itu. ingin melihat munculnya pahlawan-pahlawan dalam bentuk kejujuran saja, bukan sebuah kekuatan super gitu loh. Iya, oke. Ya, Nah, fenomena yang menarik begini ya, Mas Bayu ya, dan gimana? Mas Timo, bahwa orang ini kan dianggap diduga bersalah nih. Ya, Tapi kok sampai ada yang tidak kenal dengan dia pribadi, kemudian ya Iya, mengidolakan, iya, mendukung. Nah, ini secara perspektif normatif harusnya dianggap salah kan, begitu ya. Orang salah iya, kok karena dia dibela. melakukan itu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, mengapa orang ini sampai loyal ke sana? Padahal nggak ada yang dijanjikan. Nah, ini yang perlu ditelusuri lebih jauh. Berarti ada nilai-nilai perspektif hukum umum yang orang dambakan tadi iya, benar, bahwa kebenaran itu harus dikedepankan, sehingga keadilan bagi dia juga harusnya dapat. Dia sudah melakukan kewajiban hukum, maka harusnya dia dapatkan hak Iya. hukumnya untuk iya. rewardnya Kalau tadi. ini benar nggak Mas Heri? Saya logikanya gini. Makanya lo jujur sama istri Ya, lo. udah jujur banget gue. Apa ini kalau masih jadi kesana? Lo Kalau saya, balas dong ke gue juga. Iya, sama. Makanya kita nggak punya angel. Itu dia. Kalau sampai punya angel justru jadi masalah jadi ya. Makanya. Jadi saya pikirnya gini, Mas Heri, kalau Ya, sederhananya saya berpikir gitu ya. Sebenarnya kan kita hukum itu memberikan hukuman bukan sekadar untuk menyebabkan jera orang tersebut gitu ya. Iya, Sebentar. betul, Ya, betul. bukan hanya menyebabkan jera orang tersebut. Kalau saya nangkapnya gini, kenapa namanya lembaga pemasyarakatan? Justru kita LKP. mencoba untuk seorang yang sudah melakukan kesalahan itu bisa diluruskan, Ya, dibuat menyesali perbuatannya dan mau memperbaiki dirinya. Ya, Itu bisa terjadi dalam 20 tahun, bisa supaya terjadi dalam kembali ke 15 tahun, masyarakat. 10 tahun, atau Oke. katakan sekian tahun lah sesuai dengan hukuman. mhm. Kalau terjadinya dalam waktu cepat, nih superpower-nya di sini nih. Dalam waktu cepat sudah menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya, meminta maaf dan sudah menyadari bahwa apa yang ia buat salah dan tidak akan diulangi. Iya. Tidakkah itu sudah suatu proses yang itulah tujuan kita memiliki hukum dan memiliki sistem Ya, pemasyarakatan itu. Benar nggak sih, Mas Heri? Jadi betul. istilahnya Betul, ya. kenapa Eliezer ini Pendeta Timothy kan gitu. Marbun. Kenapa Eliezer ini? Anda butuh teman Enggak, bicara. saya pikir gini, logikanya adalah, oh kenapa Eliezer hukumannya ringan? Karena dia sudah melalui Iya, proses panjang tersebut dalam waktu singkat, Iya, yaitu dia menyesali dan cepat cepat bertobat, Ya. cepat benar nggak kembali tuh, ke Mas jalan Heri? yang benar. Logikanya gitu nggak sih, Mas Heri? Nggak perlu ke LP segala lagi sebetulnya ya kan. Iya, iya. Saya juga kurang lebih sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Timo tadi ya, bahwa Iya, ini kan bentuk dari sebenarnya tujuan pemidanaan sekarang tuh reintegrasi sosial. Bagaimana orang yang bersalah, kemungkinan dia kan dalam hidupnya nggak akan bersalah terus kan. Ada kemungkinan Iya. ada titik tertentu dia berubah begitu, jauh Iya. lebih baik dan lain sebagainya kan. Nah ini yang kemudian harusnya hukum hadir di sana, mendampingi, bukan kemudian juga tujuan pemidanaan itu selain orang itu dihukum, biasa orang pada normalnya Koreksi, ketika membuat menjalani aturan hukum, Koreksi. ya dia ada merasa bersalah, Mas Bayu. Feeling guilty-nya itu kemudian dicabut setengahnya, nggak sepenuhnya, setengahnya Ya. dengan cara dia menjalani proses pidananya. Nah, berarti dari awal sebenarnya ketika dia sudah dihukum, setengah itu sudah dipertanggungjawabkannya di dunia ini kan, kalau kita percaya akhirat, Oke. tentunya Iya. nanti ke depannya ada lagi pertanggungjawaban itu. Tapi di dunia, dia sudah setengah itu sudah dijalani. Nah, itu konsepsi dalam pemidanaan yang juga perlu dipahami mengapa orang yang melakukan tindak pidana wajib dipidana, begitu kan? Secara asas legalitas mengatakan demikian. Oke, Oke. ya terbayang. Banding. Ya. Ini Apa? sebelum waktunya habis kita. Iya, sebelum. Kalau banding itu bagian dari hak para terdakwa kan dengan para penasihat atau kuasa hukumnya ya Mas Heri, dan Karena- itu wajar terjadi kan. Karena dia bilang gini, wah
iya sih hukumannya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Tapi kan kita nggak tahu nanti kalau udah banding gimana. Ini kan tingkat negeri, Ya. Iya. tinggi, Mahkamah Agung. Emang mungkin tuh Mas Heri lolos di tingkat banding gitu, mungkin nggak sih? Sangat Kan mungkin. nanti kita nggak ngawasin seperti di Iya, tingkat negeri. beda Mas. pasti. Pasti beda. Ya, Mungkin ya. ya kadang untuk kasus besar memang perlu apa ya, menurut saya konsistensi. Tidak hanya komitmen di awal dalam mengawal di tingkat pertama ya. Karena Kepada ini kan semua pihak nih, termasuk ya, media ya. masalah endurance Mas Bayu, masalah ketahanan. Siapa yang lebih tahan? Contohnya begini aja, Mas Bayu mengotori tembok saya, kemudian saya cat ulang. Nah ini kan siapa yang bertahan aja. Kalau Mas Bayu terus melakukan itu, sayanya berhenti ya akhirnya cat itu tetap akan jadi kotor kan. Nah kan ini kan salah perspektif itu yang harus dikedepankan. Nah masalah peluang memang pasal 67 KUHP mengatakan ya masing-masing pihak, jaksa penuntut umum, penasihat hukum punya hak yang sama untuk mengajukan banding. Kalau dia merasa keberatan atau tidak setuju terhadap putusan yang dijatuhkan, itu secara konstitusional diberikan. Jadi tidak ada yang boleh menghalang-halangi hal itu selama kurun waktu bandingnya diperhatikan ya, sehingga harus disampaikan dalil banding itu juga sesegera mungkin ke pengadilan tinggi. Nah dalam hal ini ya putusan banding itu bisa saja sepakat dengan pengadilan tingkat pertama atau berbeda. Nah ini yang jadi ruang tadi jadi perdebatan. Masalahnya dalil yang kemarin itu kan contohnya tidak ada hal yang meringankan. Nah ini mungkin juga akan dibahas di banding. Kok nggak ada yang meringankan? Padahal kalau kita lihat juga tidak meringankan itu yang membuat kemudian putusan pemidanaan Sambo misalnya jadi maksimal. Jadi maksimal. Kalau dia satu saja ada yang meringankan, mungkin jadi apa ya? Turun. Ya, jadi agak membingungkan kan? Nah, jadi agak nggak kurang tegas dia. Nah, ini kan karena tidak dikesampingkan hampir ke semua dikesampingkan pledoinya, maka kemudian bisa disampaikan oleh putusan hakim adalah maksimal dari pidana mati. Nah, masalah putusan banding ini yang kemudian nanti akan mungkin jadi catatan dari yang mengajukan banding ya, apa yang tidak di-touch kemarin oleh fakta hukum yang tidak disentuh oleh majelis hakim itu yang kemudian akan coba untuk diarahkan ke sana. Ya, mungkin ada yang terlewat, ada yang tidak dipertimbangkan. Nah, itu jadi pelurunya mereka menurut saya untuk dikeluarkan di bandingnya gitu. Makanya pengawalannya harus ketat, man to man marking terus kalau di sepak bola. Gitu. Ya. Kalau pemain jago. Sedikit Kayak Argentina. Sedikit sebagai bagian akhir ya. Kan nggak semua, ini kan kasus satu dari, begitu banyak kasus begitu yang dapat perhatian. Presiden bilang sampai ngomong sendiri beberapa kali, kawal, Menko Polhukam mengawal begitu. Kemudian media termasuk kita nih siaran maupun nggak siaran mengawal, ya kan? Kita di media sosial juga. Jadi perhatiannya tinggi sekali di tingkat negeri. Tapi kan nggak semua kasus begini. Sementara dengan pengawalan ketat, semua mata menuju ke persidangan ini, tampaknya semua berjalan dengan seadil-adilnya, berbanding lurus dengan keadilan menurut publik dan lain-lain. Harapan kita terhadap dunia peradilan kan nggak semua kasus mendapat sorotan seperti ini. Mas Her gimana? Saya kalau dibuatkan persentase 1000% sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Bayu, karena saya selain sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, saya juga punya kantor hukum sendiri ya. Ini nomor telepon nanti kita tulis kalau butuh bantuan hukum. Ini sebenarnya baru mau ngucapin nama kantor ini kan. Enggak, kita lewatkan. Jadi ketika bicara dalam konteks tadi Mas Bayu, Mas Timo, kita sebenarnya juga prihatin kalau seandainya yang dianak-emaskan hanya khusus kasus Sambo. Di luar sana ribuan bahkan jutaan orang. Ya, saya juga nanganin kasus pro bono publico ya, bantuan hukum cuma-cuma. Berapa orang yang tidak mencari akses keadilan aja susah Mas Bayu. Apalagi exposure dengan mengharapkan ada atensi dari media. Mohon maaf, semua belum tentu dapat. Bagaimana mereka yang memperjuangkan keadilan di ujung timur, di ujung barat Indonesia. Bahkan itu yang malah mohon maaf Mas Bayu dan Mas Timo itu mungkin lebih rentan terhadap intervensi, penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan. Kalau ini kan kasus ini atensi publik sudah tertuju di sini kan. Hampir semua mata memandang dan memperhatikan setiap pergerakan ataupun proses yang terjadi. Nah ini yang luar biasa. Jadi sebenarnya mereka udah nggak perlu lagi bicara tentang hal lain non teknis dari hukumnya kan. Tinggal mereka bersidang saja.
Kalau mereka yang sidang di luar ini ya perlu dipertimbangkan hal itu. Padahal kita katakan justice for all, keadilan bagi Iya, semua. harusnya. Padahal untuk mencapai justice itu ada legal protection on the law, ada legal justice under the law. Nah, keduanya itu harus berjalan dulu, baru kemudian kita bisa mengharapkan bahwa ada trust. Nah, ini kan arahnya ke trust ya, Mas Bayu, Mas Timo ya, berkaitan dengan kepercayaan publik kepada hukum. Sehingga misalnya hal kecil, Mas Bayu, Mas Timo, saya biasa juga naik motor gitu ya. Kadang nggak memperhatikan sudah bawa surat-surat kah, sudah menggunakan helm atau tidak. Tapi ketika misalnya mohon maaf lihat patung polisi, padahal itu patung polisi, kita nggak tahu kan, langsung ngecek gitu. Nah, ini kan berarti ada kesadaran hukum yang kurang di situ. Nah, ini juga penting untuk kita sampaikan. Mudah-mudahan momentum kasus ini bisa kemudian menimbulkan budaya hukum yang lebih baik, kemudian reformasi di tubuh kepolisian, karena sekali perkara ini Bayu, Mas Timo, pelakunya oknum polisi, ya kita sebut begitu ya. Kemudian yang terbunuh adalah anggota polisi. Sehingga ada tagar waktu itu, who do you call when the police murders? Nah, ini kan penting ya. Sekarang siapa lagi, seakan-akan message-nya siapa lagi akan kita percaya? Kalaulah di mereka saja terjadi hal semacam itu. Sebagai orang sipil, tentunya ada kekhawatiran itu. Dan saya yakin Pak Kapolri sudah mencatat baik-baik apa yang menjadi masukan untuk perbaikan reformasi tubuh Polri ke depan. Ini juga itu Polri. Ini Pak Kapolri lagi nyatet kata-kata Mas Heri juga nih. Iya. Ini Mas Bayu apa sih komentarnya nih, Timoto posisi sotoy banget nih berdua, tapi Mas Heri bolehlah dicatat dikit katanya gitu. Ahli Kapolri masih kurang. Masih kurang. Waduh, gitu ya. Oke. Mas Heri, thank you banget. Siap, sukses selalu ya. Iya, kan kalau lagi siaran kita terbatas waktunya. Kadang-kadang kita udah harus habis, tapi ya kan gitu. Nah, tapi kalau di nggak siaran ini, jangan bosan-bosan ya. Kapan-kapan kita datang lagi. Anytime. Kita dapat pencerahan yang lebih jelas, pelan-pelan, tapi pasti kita jadi mengerti dan punya harapan-harapan baik. Sama-sama belajar, Mas Bayu, Mas Timo. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih banyak, Mas Heri. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya di Gak Siaran. Salam mahasiswi Tarumanegara ya. Mahasiswa nggak usah. Mau dimaafkan aja ya. Buat mahasiswi Tarumanegara, subscribe, like. Ya kan? Channel ini. Sampai ketemu lagi Mas Heri. Thank you. Ya. Izin pamit ya. Thank you Mas Heri. Oke, kita juga pamit dulu ya. Yang lain silakan mau usul ada topik-topik apa yang mau kita bahas. Iya. Atau mungkin masih terkait ini masih ada pertanyaan mengganjal. Monggo. Nanti kita carikan orang yang bisa menjawab ya. Iya, mau perspektif dari apa dan lain-lain gitu. Silakan aja. Pelan tapi pasti kita akan baca semua. Mohon maaf kalau agak lambat. Komen-komen terutama. Banyak request-request. Saya nyanyi atau apa segala macam. Tunggu waktunya. Saya lagi latihan sama Mas Purwacara. Jadi sabar aja. Mungkin kalau ada ide-ide akan kita realisasikan. Jadi tulis aja di kolom komen. Ada ide apa yang menarik, kita akan coba. Jangan ini ya. Jangan lelah menunggu. Karena ini abis ini kita mau bikin satu episode yang permintaan penonton kita 8 minggu yang lalu katanya. Iya betul. Ya, menunggu itu tanda cinta. Ya, kita bikin habis nih. Jadi kita akan lebih banyak lagi yang bisa like, komennya, terima kasih. Subscribe, apalagi lebih ditunggu lagi. Kalau ada yang belum subscribe, tolong teman-temannya disadarkan kembali ke jalan yang benar. Betul. Masih banyak yang perlu kita paksa untuk subscribe. Oke, kita ketemu lagi. Saya Timothy Marbun. Saya Bayu Sutiono. Sampai jumpa. Mana mahasiswi Tarumanegara? Ya kita mau sharing. Sharing. Udah cut yuk.